Halo Sobat Film, selamat datang di channel Cerpen, channel yang akan membahas alur cerita dari sebuah film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film dari Squid Game di episode kedua. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Setelah permainan pertama selesai, para staf mengatakan bahwa 255 pemain tereliminasi dalam permainan pertama. Sehingga saat ini hanya tersisa 201 pemain yang masih hidup. Mendengar hal itu, para pemain lainnya pun mulai meminta agar mereka dipulangkan saja. Tetapi karena para staf tak bisa mengabulkan hal tersebut, Sang akhirnya meminta para staf untuk melakukan voting. Karena sesuai perjanjian pada pasal 3, mereka bisa menghentikan permainan jika mayoritas pemain ingin berhenti. Pada akhirnya, para staf pun menerima usulan Sang Woo. Tetapi sebelum diadakannya voting, mereka menunjukkan pada seluruh pemain yang masih hidup bahwa total yang mereka akan dapatkan saat ini adalah uang tunai senilai 25,5 miliar won atau sekitar 300 miliar rupiah. Uang itu akan semakin bertambah seiring berjalannya permainan, karena setiap orang yang ikut dalam permainan tersebut senilai dengan 100 juta won. Semakin banyak peserta yang tereliminasi, maka semakin banyak pula uang yang akan mereka dapatkan. Kemudian akhirnya mereka pun melakukan voting. Namun banyak dari mereka berubah pikiran dan memutuskan melanjutkan permainan karena mereka sangat membutuhkan uang tersebut. Saat angka voting itu menunjukkan jumlah yang sama, seluruh nasib pemain kini berada di tangan kakek Ilnam yang akan memberikan voting terakhir, dan tampaknya kakek Ilnam akan memilih untuk melanjutkan permainan mengingat umurnya yang sudah tidak lama lagi. Tetapi pada akhirnya ia memilih untuk tidak melanjutkan permainan tersebut, sehingga permainan pun dihentikan dan mereka semua dipulangkan kembali. Sang Woo yang saat itu bersama Ali tak tega ketika melihat Ali hendak berjalan kaki ke rumahnya yang berjarak 30 km dari tempat itu, sehingga ia pun memberikan ongkos agar Ali bisa pulang dengan menggunakan bis. Sementara itu, Gi-hun mencoba melaporkan kejadian itu pada polisi, tetapi ia justru dianggap sebagai orang gila. Gi-hun menyuruh polisi itu untuk menelepon nomor yang ada di kartu tersebut. Tetapi mereka malah terhubung pada orang lain, sehingga Pak Polisi itu pun marah dan langsung mengusir Gi-hun dari sana. Meskipun semua orang telah kembali dari permainan kematian itu, tetapi tampaknya kehidupan nyata mereka jauh lebih berat dari yang mereka pikirkan. Seperti Gi-hun yang harus membayar biaya pengobatan dan operasi ibunya yang mengidap penyakit diabetes akut. Sang Woo yang harus membayar hutang senilai 6 miliar won agar rumah serta toko milik ibunya tidak disita oleh bank. Ali yang tak sengaja menghancurkan jari bosnya karena bosnya tidak mau membayarkan 6 bulan gajinya. Sebyo yang harus mencari uang untuk mengeluarkan keluarganya dari Korea Utara. Serta seorang preman bernama Doksu yang dikejar oleh mafia karena memiliki hutang yang sangat banyak. Mereka semua sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan keluarga serta diri mereka sendiri, sehingga mereka pun berniat untuk mengikuti permainan kematian itu lagi. Di sisi lain, seorang detektif bernama John Woo mencoba mencari kakaknya yang telah menghilang selama beberapa hari. Namun, ketika ia mengecek ke kosannya, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa, dan ia hanya menemukan sebuah kartu seperti yang dilihat di kantor polisi sebelumnya. Keesokan harinya, ia menanyakan informasi tentang Gi-hun pada para polisi itu. Lalu setelah mendapatkan alamatnya, ia pun mencoba menemui Gi-hun, tetapi Gi-hun justru mengatakan bahwa ia tak tahu apa-apa tentang hal itu. Lalu saat mereka semua mendapatkan kartu itu lagi, mereka pun segera menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Hingga akhirnya mobil penjemput itu datang membawa mereka semua. Tetapi tanpa disadari, ternyata Sabyo berhasil menahan napasnya, sehingga ia pun tak pingsan saat terkena bius. Sementara itu, detektif Junho mencoba mengikuti mobil yang telah membawa Gi-hun hingga akhirnya ia sampai di sebuah pelabuhan. Di sana ia melihat banyak sekali mobil yang hendak masuk ke dalam kapal, dan setelah memastikan bahwa keadaannya aman, ia pun ikut masuk bersama salah satu mobil yang ada di sana. Lalu para staf sedang melakukan proses daur ulang pada setiap pemain,
Junho yang sedang menyamar pun langsung menyerangnya, lalu ia mengambil pakaian orang itu dan membuang mayatnya ke laut. Kemudian, saat mereka sudah sampai di ke pulau tersebut, para staf pun langsung mengambil seluruh pakaian serta barang-barang yang dibawa oleh para pemain. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata Sebio berhasil menyeludupkan sebuah pisau lipat. Dari 201 orang yang pulang di permainan sebelumnya, ternyata 187 orang dari mereka memutuskan untuk kembali. Saat mereka semua sadar bahwa kehidupan di dunia nyata jauh lebih berat daripada yang mereka pikirkan. Di sana beberapa orang mulai membentuk aliansi dengan para pemain lainnya agar mereka bisa saling membantu dalam menyelesaikan setiap permainan, termasuk Ji-hoon, Sang-woo, Ali, dan juga Ilnam. Saat semua orang sudah tertidur, pemain nomor 70 dan Sebio meminta para staf yang berjaga untuk membawanya ke toilet. Namun di sana Sebio mencoba mencari tahu permainan selanjutnya dengan cara masuk ke dalam ventilator dan menyuruh nomor 70 untuk menahan para penjaga agar mereka tak masuk ke dalam sana. Lalu ketika ia menelusuri ventilator itu, ia akhirnya melihat beberapa staf yang sedang memasak gula di sebuah dapur. Karena mereka berdua terlalu lama, salah satu staf segitiga mencoba mendobrak masuk, tetapi untungnya Sebio berhasil kembali tepat waktu. Keesokan harinya, setelah para pemain selesai sarapan, mereka semua dibawa menuju ke tempat lain untuk melakukan permainan yang kedua. Di tengah perjalanan, Sang-woo yang sebelumnya mendengar obrolan Sebio dengan nomor 70 pun mencoba menanyakan tentang apa yang dilihat Sebio agar ia bisa menebak permainan selanjutnya. Lalu ketika mereka sampai di lokasi permainan, para pemain disuruh memilih salah satu dari 4 simbol yang terdiri dari segitiga, lingkaran, bintang, dan juga payung. Sang-woo menyadari bahwa permainan yang akan mereka mainkan adalah gulali. Tetapi ia tak memberitahukan tentang hal itu kepada lainnya dan malah menyuruh mereka semua untuk berpencar. Sang-woo kemudian memilih simbol segitiga, Ali memilih lingkaran, Ji-hoon memilih payung, sementara Ilnam memilih simbol terakhir yaitu bintang. Setelah semua para pemain memilih simbol masing-masing, mereka pun disuruh untuk mengambil sebuah benda. Dan ketika mereka membukanya, ternyata benda itu berisi gulali yang berbentuk seperti simbol-simbol tersebut. Kemudian, para pemain disuruh untuk memotong gulali itu sesuai simbol yang mereka pilih sebelum batas waktunya habis. Tetapi mereka yang merusak simbolnya, mereka akan dieliminasi di tempat. Setelah permainan berjalan beberapa saat, beberapa pemain yang tak sengaja merusak simbolnya pun langsung ditembak mati di tempat. Namun, tampaknya para pemain yang memilih simbol bentuk segitiga sangat diuntungkan dalam permainan tersebut, karena simbol itu jauh lebih mudah untuk dipotong daripada simbol yang lain. Sehingga pada akhirnya banyak dari mereka yang berhasil lolos ke permainan selanjutnya, termasuk Sang-woo dan juga Sebio. Tak lama kemudian, Ali akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Sementara Ji-hoon dan kakek Ilnam nampaknya kesulitan karena simbol mereka lah yang paling susah untuk dipotong dalam permainan itu. Saat waktunya sudah hampir habis, Ji-hoon akhirnya menemukan cara lain untuk memotong gulali tersebut, yaitu dengan cara menjilatnya. Kakek Ilnam dan para pemain yang melihatnya pun langsung menjilati gulali mereka masing-masing. Dan pada akhirnya, mereka berhasil menyelesaikan permainan itu tepat waktu, sebelum waktunya habis. Di sisi lain, hendak para staf menembak pemain yang gagal, salah satu di antara mereka justru melawannya. Tetapi saat staf itu membuka topengnya, si pemain justru menembak dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, para staf menembak mati seluruh pemain yang gagal menyelesaikan permainan tersebut. Tak lama kemudian, frontman datang dan langsung menembak orang itu. Karena sesuai peraturan, siapapun yang menunjukkan identitasnya, maka ia harus mati. Sementara itu, Junho yang menyamar sebagai salah satu staf bertopeng lingkaran, mengambil topeng yang berbentuk persegi, karena agar ia bisa mengatur para staf yang memakai topeng lingkaran, dan juga staf segitiga, lalu film pun bersambung. Oke Sobat Cerpen, sekian dulu video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu tekan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa kembali, see you next time.